Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Esoparia dengan NIM 14245582, Prodi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Promosi Kesehatan. Saya mahasiswa semester 1 dari Stikes Surya Global Yogyakarta. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan materi dari mata kuliah dasar kesehatan reproduksi terkait pembelajarannya melalui gambar, yaitu mengenai alat reproduksi wanita dan laki-laki. Oke, saya akan menjelaskan alat reproduksi wanita terlebih dahulu. Alat reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian eksternal yaitu bagian luar, dan ada bagian internal yaitu bagian dalam. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alat reproduksi wanita bagian eksternal atau bagian luar. Ada beberapa bagian dalam reproduksi wanita bagian luar, di antaranya ada mons pubis, adalah area keseluruhan yang terletak di bagian atas vulva, tepat di atas pubis. Bagian ini ditutupi oleh rambut kemaluan setelah masa pubertas. Fungsinya sebagai pelindung. Selanjutnya ada prepuce of clitoris, jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki yang mengandung urat-urat syarat sensoris dan pembuluh-pembuluh darah, berfungsi menutupi organ-organ genitalia di dalamnya. Selanjutnya ada pembukaan uretra. Pembukaan uretra atau lubang uretra adalah pembukaan di bagian bawah tubuh yang menghubungkan kandung kemih dengan luar tubuh. Fungsinya sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Selanjutnya ada vestibule, dibatasi kedua bibir kecil, bagian atas berbatasan dengan klitoris, bagian belakang pertemuan bibir kecil. Fungsinya untuk mengeluarkan cairan untuk melupasi vagina saat bersenggama. Selanjutnya ada gland of clitoris, bagian sangat sensitif di area klitoris. Selanjutnya ada labia minora, adalah dua upatan kulit tipis yang terletak di dalam labia majora. Fungsinya sebagai pelindung vagina dan uretra dari infeksi serta iritasi, dan juga membantu menjaga kelembapan area genital. Selanjutnya ada hymen, jaringan yang menutupi lubang vagina. Fungsinya sebagai saluran lendir dan tempat darah saat menstruasi. Dan ada juga labia mayora, adalah dua lipatan kulit tebal yang membentuk bagian luar vulva dan melindungi organ genital eksternal termasuk labia minora, klitoris, dan lubang vagina. Fungsinya sebagai melindungi area genital dari cedera, iritasi, dan infeksi. Dan ada juga vagina entrance, terletak di antara uretra, berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya urin. Yang terakhir ada anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Fungsinya jalan keluar feses dari tubuh. Selanjutnya ada alat reproduksi wanita bagian eksternal atau bagian dalam eksternal. Ada beberapa bagian di dalam sistem reproduksi wanita bagian internal, di antaranya ada fundus. Fundus adalah bagian atas rahim yang terikat di atas tempat pertemuan saluran tuba dan merupakan area yang paling luas dari rahim. Fungsinya sebagai pendukung pertumbuhan janin selama kehamilan dan berperan dalam proses kontraksi saat melahirkan. Selanjutnya ada uterus. Uterus atau rahim adalah organ berongga berbentuk pir yang terletak di pinggul wanita. Fungsinya sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Selanjutnya ada uterine tube, mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim, tempat terjadinya pembuahan sel telur sperma. Mengangkut sel telur dibuahi ke rahim, memproduksi cairan yang mengandung nutrisi dan enzim untuk menjaga
sel telur dan sperma. Selanjutnya ada endometrium, adalah lapisan dalam rahim yang terdiri dari jaringan yang kaya akan pembuluh darah. Fungsinya sebagai pendukung perkembangan bayi dengan menjadikan lapisan kaya nutrisi untuk implantasi embrio dan juga berperan dalam siklus menstruasi dengan mendebal dan meluru jika tidak terjadi pembuahan. Selanjutnya ada myometrium, adalah lapisan otot yang tebal di tengah rahim yang terdiri dari otot polos. Fungsinya sebagai yang membantu mengeluarkan darah selama menstruasi dan mendorong bayi saat melahirkan. Selanjutnya ada serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina saat menstruasi. Darah akan keluar melalui serviks sebelum keluar vagina. Fungsinya lainnya adalah memproduksi lendir yang memudahkan sperma menuju rahim. Selanjutnya ada tuba Fallopi, adalah sepasang saluran berongga dan berotot yang terletak di antara ovarium dan rahim. Fungsinya yaitu sebagai tempat pertama bertemunya sel telur dan sel sperma sebelum menjadi tempat pembuahan. Selanjutnya ada fibrillae, adalah struktur berbentuk jari yang terletak di ujung saluran tuba Fallopi. Fungsinya sebagai menangkap dan membantu mengarahkan sel telur atau ovum yang dilepaskan dari ovarium menuju tuba Fallopi setelah ovulasi. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium atau indung telur adalah kelenjar berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Fungsinya sebagai penghasil hormon kewanitaan dan sel telur. Yang terakhir ada vagina, saluran muskula membranus yang menghubungkan uterus dengan vulva, terletak di antara kandung kemih dan rektum. Panjang depan 9 cm, dinding belakang 11 cm, mengandung banyak glikogen. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi eksternal pria. Ada beberapa bagian, diantaranya ada kandung kemih. Kandung kemih menampung cairan urin, mengontrol pengeluaran urin. Selanjutnya ada tulang kemaluan. Tulang kemaluan pelindung organ reproduksi pria. Selanjutnya ada pars deferens, saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju testikula. Lalu ada penis yang menggantung di depan skrotum, berfungsi sebagai penetrasi. Lalu selanjutnya ada uretra di bawah kandung kemih yang memanjang, fungsinya saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Selanjutnya ada testicula seminalis, kelenjar yang panjangnya 5-10 cm, berupa kantong seperti huruf S yang berbelok-belok untuk menyekresikan zat mukoid yang mengandung fruktosa nutrisi bagi sperma dan prostaglandin. Selanjutnya ada kelenjar prostat, terletak di bawah testikula untuk mengeluarkan cairan, sumber nutrisi, dan pelindung sperma. Selanjutnya ada epididymis, tempat penyimpanan sementara sperma sampai matang, lalu bergerak menuju pars deferens. Selanjutnya ada testis sebagai penghasil sperma dan organ endokrin. Saluran tubulus seminiferus, skrotum lebih rendah dari skrotum kanan, menghasilkan PSH, CH, dan hormon testosteron. Yang terakhir ada skrotum, lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis 2 derajat Celcius, merupakan kandung yang di dalamnya berisi testis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi internal pria. Ada beberapa bagian di organ reproduksi internal pria. Di antaranya ada kandung kemih, organ yang menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Lalu ada ureter, saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih untuk mengangkut urin. Lalu ada testicula seminalis, kelenjar yang menghasilkan cairan semen, berfungsi memberi nutrisi dan transportasi bagi sperma. Selanjutnya ada pars deferens, saluran yang menghubungkan epididymis ke uretra pada pria. Fungsinya untuk mengangkut sperma dari epidermis ke uretra. Lalu ada ampula pars deferens, bagian yang melebar dari pars deferens, fungsinya untuk menyimpan sperma. Selanjutnya kelenjar fosfat yang menghasilkan cairan semen dan membantu mengatur aliran urin. Selanjutnya ada kelenjar Kaufer, menghasilkan cairan pelumas yang membersihkan uretra sebelum ejakulasi. Selanjutnya ada uretra,
saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh, juga mengangkut sperma. Lalu ada jaringan erektil, jaringan yang dapat mengembang dan mengisi darah, menyebabkan ereksi terutama ditemukan di penis. Lalu ada epididymis, saluran di belakang testis tempat sperma matang dan disimpan. Lalu ada testis, organ reproduksi pria yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang terakhir ada glans penis, kepala atau ujung penis yang sensitif, dilapisi oleh jaringan lunak dan memiliki banyak ujung saraf. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai alat reproduksi wanita dan pria. Kurang lebihnya mohon maaf.